Selamat datang di Sini Ride, Senior and Ride, episode agak akhir ya untuk di season 1 nih. Waduh, ini karena berupa audio only, jadi visualnya dia cuma teks gini doang. Jadi ya kalian gak terlalu pedulin visualnya. Kalian bisa sambil dengerin pas kerja, belajar, atau mungkin pas gue malah dengerin omongan-omongan saya. Dan background musik, sekarang ada background musiknya ya, pengumuman. Jadi request dari teman, ada yang ngomong, "Bang, tambahin background musik nih biar kayak radio." Awalnya saya nggak kepikiran, tapi pas ditaro, wih, oke juga nih, mantap. Jadi kayak gitu nih untuk Sinirat kali ini. Dan Sinirat sekarang disponsori nih oleh Single Track. Single Track nih bagi yang belum tahu nih adalah apparel, sepeda ya, dari jersey, terus celana, macam-macam deh pokoknya nih. Dan sekarang dia bisa custom jersey, apparel, mungkin bisa untuk komunitas atau untuk diri sendiri bisa. Jadi tinggal kontak aja langsung Single Track di Instagramnya ya. Nah, episode kali ini saya mau ngomongin tentang sepedahan nyari penyakit. Nih, kalau dilihat dari atau baca judulnya itu kayak, ya sepedaan gue mau sehat lah, ngapain gue sepeda nyari penyakit. Nah, ternyata ada sebagian orang yang bilang atau mengeluarkan statement kayak gitu. Nah, di sini nih saya coba mungkin detailin nih kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi di salah satu grup, ini sebenarnya udah agak lama sih, cuman gak apa-apa lah saya omongin. Jadi di salah satu grup sepeda gitu ya di Facebook, yang membernya tuh udah puluhan ribu dah, banyak banget dah nih. Ini kayaknya paling gede nih si grup sepeda ini. Nah, jadi mereka tuh orang yang mungkin seneng, ya kayak saya lah, belusukan doang atau gue jauh kemana. Terus ngeliat teman-teman yang mungkin hobinya downhill, yang loncat-loncat segala macam, sampai wah pokoknya inilah ya downhill. Itu tuh mereka komen gitu, "Wah, lu ngapain sih sepedahan lu gitu-gitu, nyari penyakit aja lah kalau udah jatuh." Dan itu tuh menimbulkan ini perdebatan. Ya enggak lah, kita begini seneng kok, fun. Ya emang sepedahannya riding gini yang pas gitu kan. Ya enggak lah, kalau kayak gitu jatuh ya nyari penyakit, bukan nyari sehat. Pokoknya sempat rame lah waktu itu untuk si dua kubu ini. Jadi yang senang downhill ya pasti kan ekstrim. Yang senang yang biasa aja menganggap itu kayak gue nyari penyakit gitu ya, sepeda nyari penyakit. Karena kan memang kalau sesuatu yang ekstrim kan pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu ternyata di saya ini cukup dekat gitu. Pertama kali goes kan waktu itu memang saya taunya cuman JPG gitu ya. Ya pokoknya trek XC gitu. Dan ternyata pun di JPG banyak orang yang crash dan sampai patah. Padahal itu trek biasa aja ya, bukan yang ekstrim gimana gitu, nggak ada elevasi curamnya sama sekali, tapi orang bisa sampai crash bahkan patah. Apalagi kalau kayak di trek downhill yang selain elevasinya curam, terus speed mungkin juga mempengaruhi, dan faktor batu, terus apalagi tuh akar, itu juga salah satu faktor yang membuat kalian bisa cedera kalau kalian crash. Saya pertama kali tahu ngeliat orang patah tulang gara-gara sepeda itu ternyata teman saya waktu itu, Yudi. Padahal kita juga cuman kayak gue tempat latihan gitu, loncat-loncat. Dia crash, miring, jatuh. Nah, pas itu dia ngerasa kok bagian sini gue gak enak banget nih, sakitnya aneh gitu. Dan waktu itu emang lagi bulan puasa ya, jadi sore-sore lah kita ceritanya ngabuburit, goes, dan dia crash. Akhirnya udah deh, bawa ke RS yuk.
bawa ke rumah sakit, saya bonceng, ronsen, dan ternyata habis di ronsen emang ada tulangnya klavikula tulang selangkanya itu patah. Nggak salah bagian sebelah kiri gitu. Terus ya waktu itu tuh ngeliat jatuh gitu, pertama kali ngeliat saya ketawain ya jatuh gitu. Ya namanya belum pernah ngeliat kejadian kayak gitulah. Dan ternyata pas temen crash jatuh diketawain dulu, habis itu ditolong. Soalnya kelihatannya mungkin nggak parah ya, jadi kita ketawa dulu gitu. Nah setelah tahu parah kok ternyata bisa ya sampai kayak gitu. Kejadian kedua waktu itu pas kita race nih, KSS race di JPM, jalur P-nya apa ya? Jalur pipa modern ya. Jadi waktu itu salah satu trek di daerah dekat Pondok Cabe, Tangerang Selatan tuh ngadain race. Nah teman ikutan nih, saya berdua deh ikutan. Nah si Om Dede itu crash. Nah waktu crash ini saya lagi nggak ada di tempat, jadi lagi emang balapan juga ya. Nah begitu itu mau ke lap kedua, dihubungin nih sama panitia, itu kayaknya temannya tuh tadi soalnya jersey-nya sama. Waduh kenapa nih, katanya sampai berbusa nggak sadarin diri. Wih panik dong. Akhirnya buru-buru ke rumah sakit yang dituju ya sama panitia, dan ternyata benar si Om Dede juga patah di klavikula bagian tulang selangka. Itu makin ternyata hal kayak gini nih bisa terjadi nih. Ini temen gue udah 2 nih. Nah soal crash saya ngalamin juga waktu di Gunung Pinang. Jadi itu Gunung Pinang kan waktu itu yang SS1-nya doang deh yang saya cobain ya. Waktu itu SS2 belum rapi, 3 belum ada, 4 apalagi, jadi baru SS1 doang. Waktu itu juga bareng teman-teman KSS tuh. Kondisi habis hujan rada becek, cuman kan kita tetap lanjut ya. Nah begitu turun terus ada loncat, saya iseng rada nge-whip dikit. Begitu landing mungkin miring, langsung ngebelibet. Pokoknya langsung kayak balik arah gitu ya, atau reboundnya mental balik, saya nggak tahu. Tiba-tiba crash, bukan nggak sadar sih, cuman napas saya tuh tiba-tiba sesek gitu, kayak orang susah napas. Terus sama temen coba dibalikin badan, saya cek tangan, normal, kaki ada gitu ya masih bisa gitu, nggak ada ngilu. Cuman di bagian paha nih itu tuh kayak entah kena baret, ban atau apa, gesekan. Nah itu di bagian paha kanan kiri tuh lukanya memarnya tuh sampai berdarah parah gitu ya. Terus beberapa hari itu kayak bengkak, dan saya tuh kesulitan jalan beberapa hari tuh, diurut segala macem. Pokoknya proses lama sampai si bekas ininya nih, bekas lukanya juga lama, dan sampai sekarang nih bekasnya nggak hilang ya, masih ada. Nah itu pengalaman saya crash yang cukup fatal pertama kali. Di situ mulai mempertanyakan juga nih, ini gue nyari apa sih nih, ikut kayak gini nih, sampai crash begini gitu. Tapi setelah itu ya sembuh, ngeyel, tetap main lagi gitu, nggak kapok. Sampai kejadian pas, kalau kalian nonton channel saya mungkin di video ini drop batu ya. Nah pas di drop drop janda di Bukit Batu, itu saya 3 kali selamat. Pokoknya lolos terus dan nggak crash, alhamdulillah. Padahal kan waktu itu cukup aneh tuh dan tinggi ya. Kalau ngeliat dari video juga kayak, ini apa sih, mau nyari apa sih lu? Nah justru malah di satunya lagi nih yang di drop pohon pisang ya sebelumnya, itu saya dropnya pendek. Saya nyoba drop, loncat, mental, crash. Orang-orang juga nggak nyangka gitu. Lalu ngapain kok di sini crash malah? Waktu itu tuh yang ngilu tangan saya sebelah kiri ya, sikut ya. Pokoknya ngili kok
aduh ngilu banget gitu. Cuman kayak lecet biasa aja. Habis itu ya udah saya pulang juga dengan biasa aja ya. Ya lecet ngilu aja lah. Besoknya tangan saya tuh nggak bisa ngangkat yang sebelah kiri. Lah kok susah nih mau ngangkat, nggak bisa. Bener-bener kayak nggak ada tenaganya gitu ya. Waduh, nih kenapa nih gue nih? Terus nyoba ini kok ngerasa tangan kayak nggak lurus. Nah, sempat stres juga minta pijitin istri. Lumayan agak bisa gerak dikit, cuman kok tetap susah. Akhirnya ronsen. Kalau apa? Saya ke ini dulu deh, ke ortopedi dulu. Terus si dokter bilang, oh enggak nih, kalau dislok tangan kamu nggak bakal bisa gerak nih, kesakitan. Nah saya ini bukannya nggak bisa gerak karena kesakitan, tapi kayak nggak ada power, nggak ada tenaga. Akhirnya disuruh MRI. Habis itu biasa tuh MRI kelihatan dan ternyata ada tendon yang putus. Padahal waktu itu saya ngerasa crashnya kok biasa aja dan kok bisa putus, dan dikasih tahu ini titiknya di sini. Dan titiknya tuh bukan titik yang saya jatuh ya. Maksudnya bukan yang lecet atau gitu, bukan, tapi malah deket bahu gitu. Aneh, itu benar-benar kayak lah kok bisa kayak gitu sampai crashnya tendon putus gitu. Itu nggak masuk akal sih kalau menurut saya, karena saya ngerasa jatuhnya juga bukan jatuh yang gimana banget, dan ternyata kejadian. Akhirnya kalau di dokter bilang ini harus operasi nih, karena nggak bisa nih kalau nggak dioperasi nggak bakal bisa nyambung. ACM ya, kayak gitu-gitulah istilahnya. Saya rada anjir, masa gue harus operasi sih, gak keren banget nih. Akhirnya saya ke fisioterapi. Nah di fisioterapi itu dibilang oke, mungkin ini gak bakal bisa balik, tapi kita bisa ngelatih otot yang putus ini. Jadi mungkin dilatih atau dikuatin lagi lah agar si ototnya ini punya power yang seperti sedia kala. Akhirnya udah saya cukup intensif dalam latihan waktu itu pakai karet ini loh. Kalau karet apa sih yang buat latihan tuh fleksi rubber apa sih, pokoknya kayak gitulah. Karet statis tuh latihan. Pokoknya lama deh untuk prosesnya, penyembuhan segala macam. Mungkin sekarang kelihatannya kayak udah biasa ya, cuman kayaknya powernya juga nggak kayak dulu gitu. Itu yang parah. Jadi kaki kemarin, paha udah, sekarang tangan kiri. Nah terakhir nih cukup baru sih. Itu sebelah kanan sekarang tangan. Jadi saya crash di KTH waktu itu, eventnya patrol bareng. Licin juga. Jadi di KTH AT ya, jadi slip, crash, licin. Nah kanan nih posisi tuh kalau megang atau rada ngelipet tuh kayak ada yang tek gitu loh, kayak nggak pas. Nah di sini saya mulai nih gue sepedaan nyari apa sih? Jadi bagian tubuh kok udah kaki 2 udah, tangan kiri dan sekarang kanan. Jadi kalau baca-baca grup yang dulu ya tentang gue nyari penyakit, ini kadang mempertanyakan keputusan saya dalam berolahraga sepeda, khususnya downhill MTB. Jadi kayak mikir, apa ada benernya ya tentang gue nyari penyakit. Makanya mungkin kalau teman-teman ngeliat saya lebih banyak belusukan atau gue jauh sekarang ketimbang downhill atau turunannya, karena berbagai faktor. Salah satu faktornya ya itu, selain keterbatasan waktu juga, dan ya soal gue nyari penyakit. Dan yang sulit sebenarnya dari ini tuh bukan healing fisik. Kalau healing fisik oke lah. Mungkin kalau kalian masih muda lebih cepat ya proses healingnya. Tapi kalau makin tua gitu, usia 30 ke atas, mungkin prosesnya lebih lama dari yang usia 20-an. Karena ya emang seperti itu ya tubuh kita. Penyembuhan fisik bisa lah seiring berjalannya waktu. Tapi kalau kayak traumatisnya itu loh yang
yang ternyata sulit untuk dihilangkan. Temen juga yang habis crash itu pasti ketika mau nyobain drop atau yang cukup ekstrim itu tuh langsung di kotak kayak ada hati-hati lu, nanti lu bisa kejadian kayak gini nih. Itu nyembuhinnya tuh lama dan harus bertahap. Mulai dari awal lagi pelan-pelan yakinin gue bisa nih, di sini nih gue harus benerin nih tekniknya, bla 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 bla. Dan ya itu prosesnya lebih painful ya nyembuhin trauma ketimbang nyembuhin fisik. Kalau trauma kan kadang ini gue masih punya anak kecil nih, ada istri yang nungguin gue, bla bla bla. Nah kayak gitu-gitu yang bikin berpikir berulang kali ya sebelum benar-benar melakukan drop atau ya yang cukup ekstrim lah. Nggak apa-apa kalau sekarang mungkin dibilang kayak lu gitu doang takut lu ngambil chicken way lu. Saya sih lebih ke bodoh amat ya. Karena apa? Karena yang kayak gitu-gitu juga kalau kita kenapa mereka nggak ikut bantuin, nggak ikut tanggung jawab, jadi ya udah ngapain juga didengerin kan. Sekarang makanya lebih pinter deh dalam berolahraga ya, terutama sepedahan. Lebih milih-milih mungkin. Kalau ada kesempatan sih tetap pengen untuk nyobain main turunan lagi ya. Cuman mungkin sekarang lagi banyak explore tempat-tempat belusukan dulu deh ketimbang goes yang cukup ekstrim. Mungkin gitu aja nih Sobat Upgrade. Kalian lebih prefer yang mana? Kalau senang main turunan downhill ya itu emang hobi kalian ya gak apa-apa. Karena saya juga ngerasain emang itu nikmat banget. Dan kadang melenakan ya, bikin terlena. Karena adrenalin kan lagi puncak-puncaknya tuh. Nah bagi yang senang belusukan ngeliat gitu ya udahlah, nggak perlu dinyinyirin orang yang senang kayak gitu. Semua tuh punya kenikmatan masing-masing. Karena saya juga senang belusukan, jadi ya udahlah, biarin aja orang tuh senangnya beda-beda. Nggak perlu nyinyir dan komen macam-macam. Jadi kita ya udah saling respect aja, menikmati apa yang menurut kita baik. Oke? Mantap. Jadi ya terima kasih udah dengerin di Sinirat kali ini, dan ya salam satu jalur. Bye-bye.